ada kamera. Oh iya, ada apa nih? Kita kayaknya. Sudah, buka dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita tugas sih buat ngasih tahu siswa-siswi baru tentang MTS RPI. Betul. Jadi biar lebih enak gitu ya. Buat siswa-siswi MTS RPI yang baru masuk, kita akan memberikan informasi tentang sekolah kita. Betul ya. Hari ini pokoknya tugas kita ngasih tahu segala ruangan yang kita punya. Insya Allah nggak kalah menarik dengan sekolah-sekolah yang lain. Betul nggak? Betul. Oke, pertama karena kita ada di depan, nah ini ada nih Yayasan Pendidikan Islam, ya. Yayasan Pendidikan Islam, karena kita masuknya di Yayasan Pendidikan Islam. RPI terletak di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan Timur, Kafling X2 Min 2, Setiabudi, Jakarta Selatan. Gampang ya kayak diaksesnya ya. Kalau biar lebih kenal lagi, sebelah mana sih kaplingnya? Pom bensin Rasuna Said. Nah, masuk situ. Betul. Nah tuh, pokoknya pom bensin satu-satunya itu sampingnya ada jalan. Nah masuk, tanya RPI, orang udah pada tahu. Di Google juga udah ada, gampang. Sekarang tinggal pencet, klik, nah langsung udah dikasih tahu. Gampang bro, betul nggak? Betul. Oke, nah RPI ini ternyata udah lama ya. Udah Tahun berapa sih? berdiri sejak tahun 1959. Masya Allah, lama bro. Tapi masih tetap eksis. Kita gedung sendiri ya kayak. Gedung sendiri. Gedung sendiri. Terus fasilitas kita punya lengkap. Gak kuasa khawatir bro dengan sekolah-sekolah yang lain. TSRPI gitu loh, ya kan? Biar kata di tengah-tengah kota, di balik gedung masih ada sekolah yang berciri khas agama Islam. Nah, Tuh itu dia. yang penting. Walaupun kita berada di semuanya, tapi kita berciri khas Islam. Jangan khawatir loh, adab lebih penting daripada ilmu. Tapi ilmu, adab juga harus nyatu bro. Begitu. Nah, MTS bisa memberikan semuanya. Intinya dunia dapat, Akhirat juga dapat. Oke. Nah, biar lebih jelasnya, kita masuk ke dalam komplek perguruan Yayasan Rumah Pendidikan Islam. Oke, ikuti perjalanan kita berdua nih satu paket ke dalam tentang Rumah Pendidikan Islam. Ayo, Let's go. let's go. Nah, oke. Sekarang kita sudah ada di dalam nih, dalam lingkungan Rumah Yayasan Pendidikan Islam. Ini ada 6 unit, betul nggak? Betul. Ada 6 unit. Kalau yang mau tahu, 6 unit. SMP, sebelah kanan. Ya, bro. Kalau sebelah sana bro. Nah, sebelah sana gedung MIRPI. Solo SD RPI. Nah, gedung kita bro nyambung sama SMP RPI. Ini yang gedung kita nih. Oh, MTS RPI bro. Ya nggak? Ini udah jadi teman-teman yang mau bayangan langsung ambil kiri gedung MTS RPI. Betul nggak bro? Betul. Namun sekarang berhubung kita ada di ruang terbuka ini Ya. atau lapangan, Ya. kita akan menjelaskan tentang lapangan olahraga atau lapangan upacara. Betul. Nah, RPI ini luasnya kurang lebih 5.000. Besar bro, 5.000. Nah, ini lapangan luas nih. Luas. Luas, ada lapangan basket, ada lapangan voli, ada lapangan futsal, ada lapangan buat senam. Pokoknya luas ya. Luas. Jadi lapangan ini bukan hanya digunakan untuk olahraga, namun untuk kegiatan apapun. Betul. Seperti upacara Betul. setiap hari Senin, Nah tuh tiang benderanya. Kita punya tiang bendera. upacara hari nasional, Ya, betul. kegiatan untuk
bisa lagi kalau ada program ya lapangan ya. program lapangan. Oke. Jadi jangan khawatir kalau misalkan kan kita 6 menit nih, kan terus juga guru-guru olahraga atau guru-guru yang misalkan 2 menit itu sudah mengatur jadwalnya. Misalkan MTS itu setiap hari Kamis, jadi insya Allah nggak bentrok. Jangan khawatir masalah tentang olahraga, kita punya jadwal masing-masing deh. Insya Allah nggak bentrok. Gimana bro? Jelas mau lari kemanapun di sini luas. Iya, benar. Jadi nggak usah khawatir, lari-lari dan segala macamnya kita luas. Terus kita juga pakai konsep go green karena di sekelilingnya juga banyak pohon-pohon. Ya, banyak pohon-pohon. Jadi kita suasananya bisa adem. Gitu. Nah, ini keadaan lapangan yang ada atau yang tempatnya di bawah ya bro ya. Di bawah. Kebetulan gedung kita ada di sebelah ya, di belakang kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke atas dulu kali ya. Boleh. Betul ya. Kita akan memperkenalkan kelas, kantor, dan lain-lain. Oke, yang penting nanti kita jelaskan tentang yang vital. Oke, Tetap di channel kita MTS RPI kita ikuti perjalanan kita pakai berdua ke MTS RPI. Kamu mau? Belok kiri. Kiri sekarang kita ada di ruang pertama. Ruang pertama kita yaitu ruang kepala madrasah dan tata usaha. Kita kayak baru bisa baca ya. Ada apa aja bro di sini bro? Jadi di sini keperluan siswa-siswi untuk menyelesaikan segala administrasinya. Ya betul. Jadi teman-teman yang mau bayaran, adik-adik yang mau bayaran, dapatnya ke ruang sini. Ke ruang sini ya. Jadi ingat naik tangga, belok kiri, ada ruang tulisan ini, nah masuk ke dalam. Nah untuk lebih jelasnya, di dalam ada apa aja? Kita lihat aja yuk. Ada siapa di dalam? Yang jelas pasti ada orang. Iya kan? Iya. Oke, ya. Yuk masuk. Nah, disambut dengan foto-foto kegiatan. Ini foto-foto kegiatan MTS RPI. Iya, betul. Ini ada foto-foto dari zaman sebelumnya ya. Zaman kita nggak ada ya, padahal kita alumni ya. Iya. Ya, mungkin kebanyakan kali, jadi begitu kali ya. Iya lah. Yang penting ada foto-foto dokumen tentang MTS RPI dari zaman ya mungkin tahunnya di sini tahun 2004 Pak Kamal. 2004. Terus di sini oh iya nih tahun 2006. Ya, jadi cukup lumayan jauh ya. Iya. Oke, bagus nih penyambutannya. Pokoknya keren teman-teman. Ayo kita ke dalam lagi. Lanjut lagi. Nih, disambut pula dengan foto-foto para yang pertama yang paling atas pendiri Yayasan Rumah Pendidikan Islam, yakni didirikan oleh almarhum Bapak Kiai Haji Abdul Syakur Khairi. Dan ini foto-foto para kepala sekolah Dari dari kepala sekolah pertama sampai dengan kepala saat sekolah ini. terakhir ya, saat ini yaitu pertama itu Kiai Haji Muhammad Idrisin, yang kedua tuh Kiai Haji Junaidi Abdillah, dan terus selanjutnya Dr. Andes Khairul Istihadir, dan yang terakhir sekarang adalah Bapak Dr. Andes Dion Ghazali. Nah ini foto-foto MTS RPI. Ini terutama foto ini adalah kebetulan kepala sekolah kita adalah dari ketua PGMI ya, sama Dewan Pendidikan Nasional wakil ya. Oke, nah ini ruang tamu ya. Ini ruang tamu. Ruang tamu nih ya, cukup nyaman. Jadi kalau ada untuk bener. Nah, jadi kalau ada yang mau bayaran nanti disambut sama dengan yang namanya Pak Fahmi. Nah,
kita duduknya di sini nih, entah itu nanti orang tua bawa anaknya di situ, nah Papa Minya biasanya, pokoknya ini ruang tamu ya, buat menyambut ya. Untuk orang tua atau wali murid dari peserta BG SMP, nanti di ruang tunggunya di sini. Ya, iya, bayaran mau apapun ada di sini. Dingin banget loh pemirsa, wah mantap deh pokoknya. Oke, nah, kita sudah ruang tamu, sekarang kita lihat siapa yang ada di balik ini. Oke, brother. Sekarang kita sudah ada di bagian ruangan. Ini ruangan TU. Cukup lumayan. Sekarang kita walaupun nggak masuk di pandemi sekarang, tapi kita tetap beroperasional mulai dari jam 8:30 sampai 7. Jadi itu tetap ada orang. Jadi kalau yang mau memberitahukan cari-cari informasi, boleh datang ke tempat kita. Ya? Dari Senin sampai Jumat. Kita kenalin dulu kali ya siapa yang ada di sini. Nih teman-teman, namanya Pak Fahmi, ya. Dia yang kalau bapak ibu atau teman-teman mau bayaran, nah ini Pak Fahmi namanya. Gimana Pak Fahmi lagi ngerjain apa nih? Banyak datanya. Wah. Main bola-bola dari siswa. Wah tuh. Jadi walaupun nggak bayaran, tetap bagian TU ini tetap masuk karena dia harus mengolah data-data siswa. Apa aja mau emis kayak mau apa, yang jelas kita tetap beroperasional mulai dari Senin sampai Sabtu. Kan yang nggak masuk cuma anak-anak ya, tapi kita tetap masuk. Pokoknya di sini ada 2 orang. Kalau nggak saya Pak Fahmi, kalau nggak Pak Fahmi dengan Pak Fahmi. Kan gitu Pak Kamal? Betul. Terus ada kita sambut lagi ke ruang selanjutnya. Ini adalah ruang kepala sekolah, principal rooms. Masih gelap ya pemirsa. Coba dinyalain dulu lampunya kali biar jelas. Nah. Oke. Ini kita sekarang sudah masuk di dalam ruangan Bapak Kepala Sekolah. Pada hari ini Dr. Andes Diaudin Ghazali sebagai Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah RPI. Betul. Nah, kebetulan kepala sekolah kita sedang ada rapat, sedang ada pertemuan. Jadi kita sudah izin ke ruangannya. Oke. Coba Pak Kamal mungkin bisa ngejelasin kayaknya tugas-tugas kepala sekolah ya. Ini lemari-lemarinya. Cukup lumayan banyak juga ya tugas kepala sekolah. Ya, kepala sekolah nih ya cukup banyak, dan di ruang kepala sekolah ini ada visi dan misi MTS RPI. Ya. Menurut ayat Quran, ya fa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini visinya berprestasi tinggi, berakhlak mulia. Nah itu tagline kita. Jadi berprestasi tinggi, berakhlak mulia. Mudah-mudahan prestasi tinggi, akhlak kita mulia juga. Jadi biar lebih kayak tadi kita bilang, dunia dapat, akhirat dapat. Gitu. Oke, kita sudah ke ruangan kepala sekolah TU. Terus kita ke ruangan lainnya lagi ya. Ruangannya masih ada banyak ruangan-ruangan di Betul. MTS. Oke, kita ikuti perjalanan kita aja. Check it out. Oke, baik teman-teman. Sekarang saya mau ke ruang koperasi. Mungkin teman saya udah dari koperasi kali. Kayaknya dia udah jalan duluan kayaknya. Soalnya saya sendiri. Coba kita ke ruang koperasi masuk. Ini ruang koperasi dan bendahara. Oke, sini masuk. Wah, udah ngomong duluan. Enggak, saya ngerapiin tuh makanan. Bisa deh. Kameranya nggak usah ya. Kita aja yang makan. Oke, di koperasi ini ada beberapa macam-macam. Ya, misalkan nih, ada alat tulis, ada kartus, stabilo, ya. Oh ya, tinggal dilihat. Nah, ini ruangan yang dijual koperasi salah satunya. Jadi alat tulis atau ATK, ya. Terus ada bed juga nih. Ada bed pramuka, ada ring pramuka, ada tali ukur, ada kacu. Nah, jadi kayak gitu. Terus koperasi ini juga menjual makanan.
Nah kebetulan kalau saat ini pandemi, jadi ruang koperasi kita kosong ya, Kosong. nggak ada transaksi jual beli ya. Udah mau 1 tahun lebih Iya. pandemi COVID-19 ini melanda di negeri kita. Betul, aduh sedih banget ya. Tapi yang jelas kita tetap memberikan pelayanan yang baik juga. Nah di sini sebenarnya ada makanan-makanan kalau pagi itu ada lontong, ada gorengan ya. Fresh. Fresh, betul, fresh. Cuma tadi saya bilang pandemi jadi anak-anak kaya tidak. Dan di sini juga koperasi jual alat-alat kayak kegiatan yang ada. Ada loh kayak pensi. Ya. Nasi, tabungan sama kayak buku-buku penunjang mabok kayak maulid itu ada ya? Ada teman-teman. Pokoknya koperasi kita lengkap. Kalau nggak khawatir kalau nggak keluar, kami bisa dan pembayaran fleksibel loh ternyata. Jadi teman-teman bisa ngambil dulu barang, bayaran besok. Tapi kita nggak ngajarin ngutang loh ya. Jadi cuma ngasih tahu bahwa pembayaran itu sebenarnya bisa dilakukan secara fleksibel, betul nggak? Betul, tapi ngomong-ngomong yang jaga koperasi siapa sih? Oh iya. Nah, kenalin dulu dong. Yang jaga koperasi sebenarnya ada. Kalau dia bilangnya masih muda, padahal sebenarnya udah sepuh, orang yang paling lama di sini ya. Iya, betul. Namanya Opung, ya Opung atau nama aslinya itu adalah Pak El Setianto. Ya tapi lebih dikenalnya dengan Opung ya. Opung. Itu guru saya juga tuh. Sama guru saya. Oh iya juga. benar. Sampai sekarang Oh iya benar. Saya alumni tahun 98. Kalau Pak Kamal? 2005. Wah, itu Sampai sekarang panjang umur saya sehat. panjang umur sehat selalu ya. Oke, nah di ruang koperasi ini ada ruang bendahara. Nah dikunci nih. Soalnya kan di sini ada duit juga. Jadi ngeri juga kalau misalkan sampai ruangan ini tidak dikunci. Ya, yang jelas di sini di koperasi ada koperasi dan lain-lain. Kayaknya cukup ya di ruang sini. Oke, masuk ada ruangan lain kan ya? Masih. Oh, Masih ada siap. lagi. Kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Oke. Terus ruang apa lagi? Sekarang Kita masuk ke ruang guru nih. ruang guru. Oke, di sini ada ruang kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada ruang guru teachers room. Terus ada ruang bimbingan konseling. Jadi satu ruangan ini kita bagi menjadi 3 karena ruangan ini cukup lumayan besar. Ada pantry-nya juga loh. Pokoknya guru-guru di sini nyaman. Betul ya? Betul. Yuk. Yap. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke ruang guru. Nah kebetulan lagi nata buku ya, Ya. buat tahun ajaran baru ya. Pelajaran baru. Nah, ini ada kaitannya. Ini kaitan. Biasanya ada berapa orang? Maaf ya kak, kita ganggu ya. Bentar. Oke. Kadis, saya mau isi absen dulu ya. Ya, silakan. Biasa nih lu kan ruang guru. Oh iya. Biasa tuh dia kayak gitu kerjanya. Aduh. Padahal absen udah dihitung sendiri. Marajin Pak Kamal. Oke, nggak apa-apa. Saya balik ke sendiri dulu. Ntar dia dulu. Oke, di sini ada komputer. Terus ada meja guru dan ruang gurunya. Ya sudah pasti lah ya, namanya ruang guru. Nah, meja di sini tempat di mana guru-guru menemukan metode pembelajaran selanjutnya. Kalau pandemi, apakah pandemi, apakah dia ngasih kuis, apakah dia ngasih soal biasa. Nah, jadi kayak gitu. Jadi di sini tempat ngobrol-ngobrol juga. Gitu kalau misalkan, kalau misalkan hari biasa itu guru bisa datang 6-7 orang. Paling kalau pandemi sekarang ini yang datang sesuai dengan jam ngajarnya aja. Karena kita sehari itu cuma 3 mata pelajaran. Yang lainnya 3 ya. Cuma 3 pelajaran jadi cepat selesai. Kadis. Nah, ini Pak Kamal udah mulai lagi. Tadi ada apa aja di dalam ruang guru? Ada Pantry. pantry. Nah, saya mau tunjukin nih. Oh iya, pantry. Silakan. Nih, ini pantry kita. Ada mau yang dingin, Ya. apa mau yang panas? Ya. Silakan aja. Ya. Nah, Jadi kalau guru-guru
kita pakai. Ini ada gelas-gelas kotor. Nanti biasanya siangnya bersih, ya kan? Oke. Nah, satu lagi nih yang buat guru-guru bisa melegakan dahaga. Sengaja Panas, panas ada kulkas. kulkas. Kita buka yuk. Ayo, ada apa sih? Ada apa sih? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lupa. Kita udah buat air minum. Waduh, mantep. Kulkasnya sekarang lagi kosong juga nih teman-teman karena memang tidak ada masuk. Jadi kalau beli ini aja, yang penting ada sirup. Lupa kalau makan, Kalau makan minum, terus duduk. Sorry ya kameramen, kita minum dulu ya. Oke teman-teman, dan ini karena ada minuman, jadi kita minum dulu. Kebetulan dari pagi kita sudah buat, bukan karena sengaja, bukan karena memang biasanya kita sehari-hari ini minum sirup. Nah, seger ya? Seger. Siang-siang lagi. Mantap. Oke, ini ada buku depan, ada absen ya kayak gitu ya. absen, ada segala administrasi guru diselesaikan di ruangan ini. Iya. Nah, kemudian kita tunjukin Ruang BK dan ruang kepala sekolah. wakil kepala sekolah. Betul, waktu sebelumnya ada ruang di belakang. Nih, Belakang. Nah, ini adalah ruang sholat. sholat. Ruang sholat para guru ada di sini. Karena berantakan, banyak buku-buku yang dipersiapkan untuk tahun ajaran baru, maklum ya. Iya. Para guru sholat zuhur, sholat sunnah duha Ini di sini. di sini. Nih, teman-teman ada sejadahnya kan? Sudah disiapkan semua. Jadi kita para guru juga nyaman di sini. Selain siswanya kita bikin nyaman sebagai rumah kedua, nah guru-guru di sini juga sebagai rumah kedua. Jadi sholat duha, terus kadang kita punya karpet ya, punya karpet ya buat istirahat. Nah sebenarnya di sini dipakai juga buat ruang BK. Cuma karena tempatnya terlalu sedikit seperti ruang istirahat, maka ruang BK kita pindahkan ke jadi satu ke ruang wakil kepala sekolah. Karena wakil kepala sekolah juga jarang duduk di sini. Akhirnya dia lebih sering berkumpul dengan guru-guru yang lainnya. Begitu juga dengan kepala sekolah, walaupun dia juga punya ruangan sendiri, di sini sifatnya adalah kekeluargaan ya, Kekeluargaan. bersama. Oke. Jadi antara guru dengan murid kita suasana yang harmonis. Betul, jadi kalau sudah masuk MTS ini antara guru dan siswa itu sebenarnya kita friendly banget ya, keluarga banget, akrab lah. Betul. Nah oke, ruang wakil kepala sekolah ya. Ke kepala sekolah. Nah ini aku tempatnya di sini. Terus di sini ada 2 bangku untuk menerima tamu. Nah ruang BK di sini juga ya. Ruang BK di sini. Walaupun di situ kita tempatkan di sini juga. Jadi anak-anak yang membutuhkan bimbingan konseling atau anak-anak yang sedikit punya rasa hilaf ya atau bermasalah, kita selesaikan di sini semuanya. Kayak gitu. Curhat di sini juga. Curhat dong, iya kan? Kan namanya rumah kedua. Oke kita ke ruang habis itu kita ruang Kelas. kelas ya. Oke baik. Kita akan mengajak para peserta didik untuk melihat kelas kalian nanti jika sudah tatap muka. Oke siap. Kelas 15.